Ke belakangnya ini ada blind fan. Ini masih cukup worth it. Kita langsung coba cek aja unit dulu. single din bawaan pabrikan dengan kondisi door trim, plafon masih cukup baik sih kalau menurut. Toyota Avanza tipe G manual transmission 2016. Ada mobil masih kayak baru nih guys. Kita langsung screen. Ke belakang nih juga ada mobil 50 jutaan dan ini kayaknya bakal diincar banyak orang nih guys. Cek nih ada mobil 50 jutaan dan ini mobil compact ya. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel D21 atau Dozo 21. Nah, ini ada unit-unit apa aja nih teman-teman, langsung aja ikutin video D21 ini sampai selesai. Semoga bisa menjadi informasi yang valid dan bermanfaat buat Daihatsu Xenia tipe R manual transmission tahun 2013 dengan odometer di 128 ribuan. Pajak mati di Januari 2022. Exterior C, interior C, mesin masih B guys. Elektrikalnya juga masih kondisi cukup. Ini di open cuma 71.500.000. Kita coba screening. Nah, kalau kita lihat di bagian eksteriornya ini sudah agak kusam ya kalau menurut gua, dan ini velgnya sudah gantian, bukan bawaan OEM-nya lagi. Dengan kondisi ban sih kayaknya masih oke ya, masih sekitar 60%. Ini di bagian bempernya teman-teman bisa lihat sudah di repair seperti ini dan catnya udah belang dan pecah-pecah. Ini kondisinya kusam banget ya. Di bagian atasnya pun juga sudah ada cat yang mengarat nih guys. Nah, ini kalau kita lihat di kondisi belakang, spoiler bagian atas sudah dilepas dan bagian bekas-bekas lemnya masih ada. Sayang nih nggak bersih. Top lemnya di bagian sebelah kirinya sudah kusam ya, di bagian sebelah kanan masih oke. Sudah ada end-barnya cuman sudah kusam, backdoornya juga masih kusam. Ini harus butuh di repaint lagi termasuk di bagian bumper. Nah, kalau kita lihat di bagian interior nih, bagian door trim dari armrestnya ini sudah wood panel. Termasuk di bagian konsol tengah, head unit sudah monitor double din. Untuk bagian jok masih oke ya, disarungkan seperti ini warna pink dengan warna hitam nih guys. Oke, ini buat teman-teman yang tertarik dengan Xenia 70 jutaan, di depan kita ada Daihatsu Xenia tipe R manual transmission 2013. Di open di harga 71.500.000. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Alto guys. Di depan kita nih ada Daihatsu Grand Max blind fan sudah AC 1300 cc guys. Ini tahun 2015. Odometernya di 150 ribuan dengan pajak yang mati di bulan Februari 2022. Akhirnya nih guys. Eksteriornya nih masuk ke kategori kurang ya karena banyak kusamnya, pasti X operasional. Interiornya C, mesin terkategori di C, dan di opennya di harga 55 juta rupiah. Tahun 2015, gue bilang sih masih cukup worth it nih. Kalau kita lihat nih eksterior ya, sudah banyak kusamnya, banyak juga penyak-penyoknya. Terus di bagian headlamp juga ada sedikit ngusam dan juga sudah mudar. Velg sih kaleng ya bawaan pabrikannya. Nut-nutnya juga kurang presisi di bagian fender depan sebelah kiri. Terus bagian spion juga udah kusam, dan ini ada beberapa bekas X sticker dan kusam di bagian bodi-bodinya. Tapi ya ini karena X operasional jadi masih cukup wajar, ada baret-baret pemakaian juga. Nah, ini kalau kita cek di kondisi bagian belakang, backdoornya juga sudah banyak penyak-penyok, kusam segala macam. Terus juga ya ini ada beberapa yang harus di repair body lagi, tapi ya ini cukup wajar lah. Gue masih sering lihat blind fan yang lebih parah dari ini sih. Nah, kita cek di interior, sudah ada kaca film ya, dan ini juga sudah AC di bagian dalamnya. Ini ya masih cukup oke sih, ada dua jok masih oke, door trim juga masih cukup lah walaupun kusam di bagian dalamnya. Untuk di bagian setir sudah agak sedikit menipis, wajar, sudah 150 ribuan kilometernya, tapi dashboard masih oke, plafon ya masih cukup lah. Interior kategorinya masih terkategori cukup guys. Oke, ada mobil niaga. Di depan kita ini ada Daihatsu Grand Max blind fan AC nih guys, tapi belum power steering ya, 1300 cc tahun 2015, kategori C, dan ini di open di harga 55 juta rupiah. Masih cukup worth it nih guys. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung cek di Alto Lelang guys. Di depan kita ini ada Suzuki Karimun GL 1000 cc manual transmission 3 silinder ya, tahun 2014, odometer 79 ribuan. Pajak mati di April 2022. Exterior C, interior C, mesin katanya masih di B guys, dan ini di open di 55 juta rupiah. Coba kita screening nih guys. Kalau di bagian eksterior nih masih terkondisi cukup sih kalau menurut gua, jadi butuh dicuci steam dan dipoles lagi sudah oke lagi guys. Untuk di bagian headlamp masih oke, belum ada fog lamp ya di tipe GL ini. Terus masih ada roof rail di bagian atasnya. Untuk di bagian velg ini sudah gantian ya, tapi dopnya masih dop Suzuki dengan kondisi di bagian bannya kondisinya kurang lebih 40%. Nah, ini adalah baret-baret pemakaian yang wajar ya di bagian bodi sebelah kirinya, butuh di patch-patch lagi atau butuh dipoles lagi aja, tapi nut-nutnya masih presisi guys. Nah, kalau kita cek di sisi belakangnya, stop lamp sih masih bening banget ya, masih oke, belum ada wiper di sini, belum ada tambahan spoiler, belum ada sensor mundur juga, tapi kondisi di backdoor sih masih cukup oke sih, masih aman nih.
Kita intip di bagian interior. Untuk di interiornya, joknya ini sarung bawaan pabrikan sudah agak lecek-lecek dan agak sedikit sobek. Head unit single din bawaan pabrikan dengan kondisi door trim, plafon masih cukup baik sih kalau menurut gua. Nah kalau untuk di bagian setir, setirnya ini masih terbilang cukup oke, masih bertekstur. Terus di bagian dashboard juga masih baik nih. Jadi untuk di bagian interior, overall nih masih cukup nih guys. Nah ini nih buat teman-teman yang tertarik mobil compact dan irit, di depan kita ada, ini adalah Suzuki Karimun GL 1000cc 3 silinder manual transmission tahun 2014. Kondisi B ya, masih jos. Di open di harga 55 juta rupiah. Yang tertarik teman-teman langsung cek di Alto Lelang guys. Ya di depan kita nih ada Daihatsu Terios guys. Ini adalah yang tipe TX 1500cc manual transmission tahun 2008. Odometer 155 ribuan dengan pajak mati di Oktober 2019 kemarin nih. Jadi salah satu PR. Eksterior C, interior C, mesin terkategori di C, dan ini di open di 55 juta rupiah. Coba kita cek apakah masih worth it apa enggak. Di bagian eksterior sih memang juga agak kusam ya. Sudah ada tambahan bulbar, headlamp, fog lamp masih cukup lah kalau menurut gua. Kalau untuk di bagian velg masih OEM dari bawaan Daihatsu-nya, kondisi ban kurang lebih 40%-an, masih ada spion tanduknya. Roof rail di bagian atas masih ada. Di sisinya nih nut-nutnya masih cukup presisi, hanya kotor dan kusam aja, jadi butuh dicuci poles lagi nih guys. Kalau kita cek sampai ke nut belakangnya ini masih cukup presisi ya. Nah, ini adalah kondisi di bagian belakangnya, stop lamp masih oke, spoiler wiper masih ada nih guys, dan di bagian belakang polos ya, nggak ada sensor parkir sama sekali. Cuman agak sedikit keriting nih di bagian tulangan belakang, kayaknya pernah nabrak di bagian belakang, tapi ini sudah di repair lagi. Untuk di bagian interiornya, joknya sudah disarung retrim seperti ini ya, warna hijau hitam, konsol tengah masih oke, belum ada kompartemen di bagian tengah. Di bagian plafon dan juga door trim ini agak sedikit kusam. Nah ini adalah bagian setir, sudah agak sedikit menipis. Terus di bagian dashboard masih oke, tapi interior overall sih masih C nih guys kalau menurut gue ya. Nah ini nih, jadi buat teman-teman yang tertarik, di depan kita nih ada Daihatsu Terios TX 1500cc manual transmission tahun 2008. Dan ini di open di 55 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di Alto Lelang guys ya. Ini adalah Toyota Avanza G manual transmission tahun 2016, sudah barong nih. Ini dengan odometernya di 180 ribuan. Pajak mati di Oktober 2021 kemarin. Eksteriornya C, interior C mesin B dan electrical masih B, di open di 90 juta rupiah. Coba kita screening di bagian eksterior, warna silver dan masih cukup shiny. Velg masih OEM dari bawaan Toyotanya dengan kondisi ban masih kurang lebih 60%. Headlamp masih cukup bening, fog lampnya masih terkategori cukup. Grillnya juga masih oke, cuman ada sedikit yang harus dibereskan ya di bagian grill karena udah ada chrome yang korosi nih guys. Untuk di bagian spion masih cukup oke ya, stainnya juga masih oke, mikanya, chrome-nya juga masih belum korosi. Nutnya ini agak sedikit kurang presisi di bagian sebelah kirinya, tapi untuk di bagian pintu-pintu ke belakang sebelah kiri sampai ke bagian quarter ini masih terkategori C, ini masih terkategori cukup nih guys. Lanjut kita cek di sisi bagian belakang, stop lamp sih masih oke. Ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang, spoiler wiper masih oke, belum defogger ya untuk tipe G ini, dan ini udah ada N-bar-nya, tapi ada beberapa yang sudah direkondisi di bagian bumper belakangnya nih. Yang ini catnya juga udah agak rusak, sudah ada dempulan, bekas lecet nih, cuman ada beberapa noda-noda dan kusam nih guys. Oke, di bagian interior head unit masih bawaan pabrikannya sudah double din ya. Bagian konsol tengahnya masih cukup, joknya juga masih sarungan dan masih oke, plafon masih cukup baik. Terus di bagian door trim ya agak sedikit kusam aja, tapi masih cukup ya. Di bagian setir agak sedikit menipis. Untuk si tekstur kulitnya, dashboard masih cukup baik. Interior sih masih terkategori C nih guys. Oke guys, ini adalah kondisinya Toyota Avanza tipe G manual transmission 2016, sudah barong ya. Eksterior C, interior C mesin masih B nih guys. Di opennya cuma 90 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Alto. Mazda Biante 2014, 2000cc automatic transmission dengan odometer 63 ribuan. Pajak mati di September kemarin 2021. Eksterior C, interior C mesin B, dan ini electrical juga masih oke nih guys. Ini di opennya di 145 juta rupiah. Kondisinya sih masih cukup oke sih kalau menurut gua. Velg juga masih bawaan dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 50-60%-an. Headlamp, fog lamp masih oke, baret-baret pemakaian wajar ya sampai ke bagian sisi kiri dan sisi kanannya. Ini masih terbilang oke banget nih guys. Nah di bagian sisi sebelah kirinya ini juga masih cukup baik ya. Kalau memang teman-teman tertarik mobil keluarga, ini harganya sih sebenarnya masih di bawah harga pasaran showroom nih guys. Ini adalah Mazda Biante tahun 2014, 2000cc ya, automatic transmission. Nah ini di open di harga 145 juta rupiah. Teman-teman tertarik nih buruan nih langsung cek di Balai Lelang Alto. Di depan kita nih ada Honda Jazz tipe E 1500cc manual transmission tahun 2011, odometer di 111 ribuan. Pajak mati di bulan Mei 2020. Kondisi di bagian eksteriornya D ya, interiornya C, mesin terkategori C, dan ini elektrikalnya juga masih terkategori C guys. Di open di harga 89 juta rupiah untuk tipe E atau yang RS di depan kita 2011. Kita langsung coba screening aja.
Ini kalau kita cek di bagian eksteriornya, headlamp sih masih oke, fog lamp juga masih oke. Kayaknya sudah di repaint ya, apalagi di bagian bumpernya. Kurang presisi nih di bagian nutnya sebelah kanan dan fendernya. Velg nih yang depan ini sebelah kanan, ini spare tire-nya dengan kondisi ban sih masih cukup oke. Ke bagian belakangnya nih sudah gantian ya velg racing dengan kondisi nut-nutnya nih masih cukup presisi. Nutnya masih oke, cuman bagian catnya aja nih, ini kayaknya udah pernah ada mau di repair dan ini kondisinya belum selesai, jadi bekas amplasan kelihatan banget kusamnya. Nah ini kalau kita lihat di sisi belakangnya, kondisi stop lamp masih oke, belum ada sensor parkir di bagian belakang. Muffler sudah gantian, racing, backdoornya masih oke, cuman agak sedikit kusam aja di bagian catnya nih guys. Oke guys, di bagian interiornya ini joknya masih trim bawaan pabrik warna hitam ya, dengan kondisi door trim oke, head unit sudah monitor double din, dan untuk di bagian konsol tengah juga masih cukup oke nih guys. Nah ini buat teman-teman yang tertarik, di depan kita ini ada Honda Jazz RS tipe E ya, manual transmission tahun 2011. Dan ini diopen di 89 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik nih langsung cek di Balai Lelang Alto. Di depan kita ini ada Suzuki Baleno. Ini yang tipe automatic transmission 1400 cc ya, tahun 2018. Odometernya di 45 ribuan dengan pajak mati di Mei 2022, juga masih B nih guys. Ini diopen di 129 juta rupiah. Kita coba screening aja sedikit. Kalau di bagian eksterior nih warnanya masih cukup shiny sih. Headlamp dan juga fog lamp masih cukup baik. Grill juga masih oke banget. Terus kalau untuk di bagian velgnya, bawaan dari Suzuki-nya dengan kondisi ban sih kurang lebih sekitar 60%-an. Nut-nutnya juga masih terkategori cukup presisi ya. Ini mobil masih kayak baru banget sih guys. Nah ini kalau kita cek di sisi belakangnya nih, sudah defogger untuk kaca belakang, spoiler masih ada, wiper juga masih oke. Dan ini bentuknya dinamis banget, keren banget sih kalau menurut gua ya. Nah kalau kita intip di bagian interiornya, joknya masih trim bawaan pabrikan warna hitam sporty banget dengan bagian door trim masih oke. Head unit sudah monitor double din dengan kondisi plafon masih cukup baik. Teksturnya dashboard juga masih baik nih. Jadi bagian interiornya ini masih kategorinya apik banget nih guys. Oke nih guys, di depan kita nih ada Suzuki Baleno nih, masih kayak baru banget ya. Ini adalah Suzuki Baleno yang tipe automatic transmission tahun 2018. Dan ini diopen di 129 juta rupiah. Teman-teman yang tertarik nih langsung aja cek di Alto Lelang nih guys. Depan kita nih ada Mazda 2 1500 cc yang warna merah ya, automatic transmission tipe R nih guys, 2013. Odometer di 65 ribuan. Pajak sayang nih notanya nggak ada, jadi Mazda STNK kalau cek di Samsat online ini bulan 2 2019. Eksteriornya sih interior C mesin B dan ini diopen di harga 85 juta rupiah. Nah kalau kita coba sedikit screening nih di bagian eksteriornya nih, merahnya masih cukup oke ya. Ya ini masih bisa langsung pakai sih. Terus untuk di bagian headlamp, fog lamp cukup lah kalau menurut gua. Velg gantian dengan kondisi bannya juga sudah diganti dan ini kondisi ban masih oke sih, sekitar 60%-an. Nut masih terbilang cukup presisi, sudah ada tambahan stiker di bagian cangkang spion warna hitam. Dan untuk ke bagian belakangnya coba kita cek nih guys. Sudah ada kamera mundurnya, stop lamp masih oke. Ini cat juga masih baik nih guys. Jadi kondisinya sih masih oke sih kalau menurut gua. Nah ini adalah di bagian interior guys. Untuk di bagian joknya sudah semi sofa seperti ini, warnanya brown ya, agak-agak muda. Lalu di bagian door trimnya ini agak sedikit kusam, di bagian plafon agak sedikit kusam aja. Nah di bagian setir sih masih oke, teksturnya dashboard masih cukup, dan ini interior sih masih terkategori C nih kalau menurut gua guys. Nah ini nih buat teman-teman yang tertarik, ini adalah Mazda 2 tipe R ya, automatic transmission 2013. Kalau menurut gua di open di harga 85 juta rupiah. Teman-teman langsung cek aja di Alto Lelang guys. Suzuki Ignis GX manual transmission warna biru 2019. Odometer masih 17 ribuan, pajak mati di Maret 2022. Masih terbilang cukup istimewa di Balai Lelang ya. Dan ini di open di 98.500.000. Tipe GX yang sudah two tone color, di bagian atasnya warna putih dan warna biru ya di bagian bodinya. Velgnya ini masih OEM dari bawaan pabrikannya dengan kondisi ban masih kurang lebih 70%-an. Headlamp, fog lamp masih oke, hanya butuh dicuci steam aja nih guys. Di bagian interiornya, di setirnya sudah ada switch modenya dan head unitnya sudah monitor double din bawaan pabrikan. Lalu untuk di bagian joknya ini trim bawaan pabrik dan bahannya durable masih oke banget. Sudah two tone color di bagian dashboard ya, hitam dan putih seperti ini. Plafon masih oke, interior ini masih terasa cukup kayak baru nih guys. Nah sedikit kita cek di sisi belakangnya, dan ini kondisinya masih cukup apik guys. Oke, buat teman-teman yang tertarik nih, ada mobil yang siap langsung pakai aja. Ada Suzuki Ignis GX 1200 cc manual transmission nih guys, tahun 2019. Di opennya di 98.500.000 nih. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Alto nih. Oke guys, mungkin sekian aja nih untuk informasi dari Alto Lelang pada siang hari ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan informatif buat teman-teman semua. Jangan lupa guys, dicek di deskripsi video ini, ada informasi tentang Alto Lelang lebih lengkap lagi ya. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar teman-teman selalu bisa mendapatkan feeds harian terbaru dari Dozo21.
Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.